Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Ini adalah tutorial belajar Microsoft Excel kita pada pertemuan kedua. Pada video ini kita akan membahas bagaimana mengetik dengan rapi pada Excel. Bagi para pemula akan kesulitan bagaimana cara mengetik rapi di Excel. Pertama kita akan membahas mengenai font atau tulisannya. Untuk tulisan itu sama seperti di Word. Pertama untuk jenis fontnya kita bisa pilih pada menu Home. Jadi di atas ini ada menu Home ya, yang Home ini. Kemudian di sini jenis fontnya kita bisa pilih, kita ubah. Silakan klik pada tanda panah ke bawah. Kemudian bisa kita ubah, misalnya kita mau ubah ke Algerian, maka jenis fontnya akan berubah. Kemudian untuk ukuran font itu berada di sebelahnya, kita bisa berbesar atau bisa kita perkecil. Kemudian untuk tebal itu adalah di bold yang ini, atau shortcutnya bisa kita gunakan Ctrl B. Bisa kita klik, kemudian di sebelahnya itu untuk garis miring atau di sini disebut dengan italic. Italic itu dengan shortcutnya itu Ctrl I. Di sini kita bisa klik, kemudian sebelahnya yaitu underline. Underline adalah garis bawah dengan shortcutnya yaitu Ctrl U. Untuk fill color adalah warna dari sel tersebut. Untuk warna kita bisa pilih ini, atau mengubahnya kita ambil tanda panah di sebelahnya. Kemudian kita pilih dengan warna yang kita inginkan. Kemudian untuk font color adalah warna dari huruf tersebut. Bisa kita pilih di sini, dan untuk pilihan warna lain kita pilih juga tanda panah ke bawah seperti ini. Kemudian untuk rata tengah, rata kiri dan rata kanan itu berada di sini ya. Ini untuk rata tengah. Kemudian untuk rata atas dan bawahnya bisa pilih seperti ini. Kemudian kita masuk ke Wrap Text. Jadi Wrap Text itu apabila kita mengetik pada tulisan panjang di sel Excel, misalnya kita akan mengetik pada sel B3. Saya ketik sini belajar Excel untuk pemula. Nah, terkadang kita mau membuat alinea baru. Jadi kalau ingin membuat alinea baru, misalnya kita ingin memutuskan antara belajar Excel untuk pemula, itu tidak dengan cara di enter seperti mengetik di Word ya. Tetapi kita gunakan namanya Wrap Text. Wrap Text itu berada pada ini, di sini. Kita klik, maka akan tampil belajar Excel untuk pemula di mana alinea ada 4. Di sini bisa kita berlebar dengan bentuk tampilan yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini kita bisa perkecil seperti ini untuk roundnya. Kemudian ada lagi cara berbeda, misalnya kita memang ingin membuat alinea barunya itu berada setelah belajar. Bisa kita menekan shortcut yaitu Alt dan Enter, maka nanti akan masuk ke alinea baru. Kemudian kita masuk Excel untuk pemula. Di sini terjadi 3 alinea disebabkan karena selnya itu terlalu kecil. Apabila kita lebar seperti ini, itu alinea barunya akan bertahan setelah kata-kata belajar ini. Kemudian kita masuk ke autofit. Jadi autofit itu apabila kita mengetik angka panjang juga seperti tadi di sel B3 belajar Excel. Kemudian kita mengetik di sebelahnya yaitu di sel C3. Misalnya di sini Apri Ramlis, itu nama saya, itu akan tampak pada tulisan sel B3-nya akan tertimpa oleh tulisan yang berada di C3. Jadi untuk memperlebarnya bisa kita blok antara kolomnya, kolom B dan C, bisa kita double klik seperti ini. Atau apabila kita mau buat wrap text seperti ini ya, kemudian kita perkecil, itu tulisan Excelnya akan menghilang. Seharusnya itu berada di bawah atau alinea keduanya. Untuk itu bisa kita auto fit row-nya dengan double klik pada antar row-nya. Jadi akan tampak seperti tanda tambah seperti ini. Silahkan double klik, maka hasilnya akan seperti ini. Apabila tulisannya terlalu banyak, itu tidak perlu satu-satu kita double klik, kita blok saja seperti ini lalu double klik ya. Seperti itu. Kemudian untuk autofill di Excel itu untuk membuat
nomor urut, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu kita tidak mengetik satu persatu seperti itu, tetapi kita gunakan fitur autofill. Jadi silahkan buat angka 1 dan 2, kemudian kita blok, kemudian kita letakkan kursor kita berada pada sudut selnya, akan tampak seperti tanda tambah. Itu silahkan kita klik dan tahan, lalu kita tarik ke bawah, maka nomor urut akan keluar secara otomatis. Ini juga berguna apabila terdapat gabungan antara teks dan angka. Misalnya kita buat di sini orang 1, orang 2, lalu kita lakukan autofill, itu juga bisa. Kemudian autofill juga bisa melakukan fill dengan step-step yang telah kita tentukan. Misalnya kita akan melewatkan setiap angka genap. Di sini 1 kemudian 3, apabila kita tarik akan melewati angka genap menjadi 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke insert, delete dan hide. Di sini kita sudah punya tampilan data, di mana apabila kita ingin menambahkan data antara nama dan kelas, maka bisa kita masukkan kolom baru dengan mengklik kolomnya, kemudian klik kanan, lalu kita ambil insert, maka akan tampil kolom yang terbaru. Seperti itu juga dengan menambahkan pada row-nya. Apabila kita ingin menambahkan 2 row, silahkan blok 2 row seperti ini, kemudian klik kanan lalu insert. Maka otomatis akan menambah row yang baru sebanyak 2 row. Kemudian untuk menghapusnya bisa kita delete juga, klik kanan pada row-nya atau klik kanan pada row-nya dan pilih pada delete-nya. Kemudian untuk hide, jadi pada kolom maupun row itu bisa kita hide ya. Silahkan pilih juga pada row-nya. Kita contohkan di sini, lalu klik kanan, lalu pilih hide. Maka akan tampak di sini antara row ke-5 dan row ke-7 itu row ke-6-nya akan terhide. Untuk menampilkannya silakan blok dari row ke-5 hingga row ke-7, kemudian klik kanan lalu pilih unhide. Kemudian juga bisa kita melakukan copy insert namanya. Misalnya kita mau buat duplikat yang berada pada data yang kedua, silahkan blok row-nya, kita copy. Saya di sini menggunakan Ctrl+C sebagai copy, kemudian klik kanan. Misalnya kita mau menambahkan datanya pada urutan ke-6 atau data ke-6, klik kanan lalu kita ambil insert copy cell. Maka data yang kedua itu akan membuat data baru di bawahnya. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk number. Jadi apabila kita akan mengetik sebuah angka di Excel yang angkanya lebih daripada 12 digit, itu kita tidak bisa mengetik seperti biasa. Misalnya kita contohkan mengetik di sini 1307, kemudian 0819, 0489, 0001. Apabila kita enter dengan angka seperti ini, itu otomatis Excel akan merubahnya ke dalam tampilan seperti ini. Nah, adapun caranya untuk mengetik angka yang digitnya lebih daripada 12 atau 12, yaitu kita gunakan tanda petik 1 seperti itu, kemudian baru kita ketikkan angka yang akan kita masukkan. Lalu kita enterkan, maka baru bisa kita masukkan angka tersebut. Atau kita ubah format selnya menjadi teks. Silahkan teman-teman tekan Ctrl+1 pada keyboard, akan tampak format sel di sini. Lalu kita pilih yang teks. Lalu kita okekan. Lalu baru bisa kita menginputnya seperti tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk format sel sendiri itu banyak cara bisa kita lakukan. Bisa kita mengklik kanan, kemudian kita ambil paling bawah sekali yaitu format sel. Maka tampilan format sel akan tampil. Atau kita bisa gunakan pada menu home. Kemudian di sini ada format, kita klik, kemudian kita ambil yang bawah sekali yaitu format sel. Maka juga akan tampil format selnya.
Kemudian kita masuk ke copy paste. Apabila kita lihat di sini pada sel F4 itu sudah terdapat rumus ya, yaitu rumusnya D4 yang dikalikan dengan E4. Jadi D4 ini dikalikan dengan E4. Apabila kita copy, kemudian kita pastekan, itu tampilannya tidak akan sama dengan sumber asalnya. Dilihat rumusnya itu setelah berubah rumusnya menjadi F4 dikali dengan G4. Agar kita bisa mengcopy filenya saja, kita gunakan copy paste spesial. Silahkan kita copy. Saya gunakan shortcut Ctrl C untuk mengcopy, kemudian saya klik kanan pada sel H4-nya, kemudian saya ambil paste spesial. Kemudian di sini terdapat value, artinya kita akan mengcopy value-nya saja. Kemudian kita okekan. Di sini keluar tanda pagar-pagar, itu mengartikan kolomnya terlalu kecil untuk angka yang telah kita masukkan. Di sininya angkanya masih benar ya, 29, 517. Silahkan teman-teman untuk mendouble klik pada kolomnya, maka akan tampil seperti ini. Kemudian bisa juga kita mengcopy, merubah bentuknya. Misalnya kita blok, kita copy, ini kopinya otomatis dalam bentuk vertikal. Lalu kita mau menampilkannya secara horizontal, silahkan klik kanan, kita ambil paste spesial, lalu di sini kita akan melakukan transpose. Jadi transpose di sini adalah merubah bentuknya yang seharusnya dari kolom akan menjadi row ya. Kita okekan, maka tampilannya akan menjadi row. Begitu juga sebaliknya nantinya. Kemudian apabila data ini kita mau pindahkan, silahkan blok datanya, kemudian kita letakkan kursor sehingga akan tampil tanda tambah panah seperti ini. Bisa kita geser kemana tempat yang akan kita geserkan. Jadi selnya akan ikut berpindah. Nah, kita juga bisa mengcopy pada fill color-nya. Misalnya di sini kita akan menjadikan G3 ini sama dengan warna ini, yaitu warna kuning. Untuk itu silahkan klik pada daerah yang akan kita copy warnanya. Kita ambil format painter, kita klik, lalu kita klik lagi pada sel yang ingin kita pastikan warnanya. Maka sel yang kita klik terakhir akan sama warnanya dengan referensi yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian kita masuk ke match dan center. Jadi pada data ini, apabila kita ingin membuat judul data murid ini berada di tengah-tengah, itu silahkan blok selnya. Kemudian di sini ada match. Kita klik match, maka akan termatch atau tergabung masing-masing sel yang kita blok tadi. Kemudian apabila ingin menampilkan data ini layaknya seperti sebuah tabel, bisa kita gunakan borderline. Salah satunya kita bisa mengaksesnya melalui format cell. Kita tekan Ctrl 1. Kemudian di sini ada border. Kemudian di sini bisa kita pilih outline dan inset-nya. Hal ini akan membuat data yang telah kita blok akan terborder sesuai dengan gambarnya seperti ini. Kita okekan, akan keluar seperti ini ya. Atau judulnya kita mau pertebal borderline-nya, silakan blok judulnya, tekan Ctrl 1 pada keyboard, kemudian pilih yang agak tebal seperti ini, dan outline-nya kita beri tampilan seperti ini, kita okekan. Atau untuk yang di bawahnya ingin buat garis putus-putus setiap datanya, Ctrl 1, kemudian kita ambil garis putus-putus, kita pilih langsung kepada tampilan yang ada di bawahnya ini, kita klik, akan tampil seperti garis putus-putus, kita okekan. Maka akan tampil seperti garis putus-putus seperti ini. Untuk latihan teman-teman di rumah, saya telah membuat di sini sebuah bentuk format sasaran BIAN, yaitu bulan imunisasi anak nasional ya. Saya harapkan teman-teman mengetiknya secara manual dan buat semirip mungkin dengan data ini, seperti ini ya.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai format sel, yaitu mengenai kategori number ini, karena dengan mempelajari ini kita akan lebih mempermudah dalam melakukan pengolahan data. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.